Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dari program studi PGSD kelas 1B. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi persoalan memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pengertian pendidikan formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan formal terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal selama 12 tahun. Ciri-ciri pendidikan formal adalah pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan, memiliki kurikulum formal, adanya perencanaan metode media serta evaluasi pembelajaran, dan adanya batasan lama studi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pendidikan formal. Tujuan dan fungsi pendidikan formal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melatih kemampuan akademis, meliputi kemampuan analisis, logika, menghafal, dan memecahkan masalah. Kedua, melatih mental, fisik, dan disiplin. Jalur pendidikan formal mengharuskan kepada para siswa untuk tiba di sekolah pada jam tertentu dan pulang pada jam tertentu. Hal ini untuk mendisiplinkan para siswa. Ketiga, melatih tanggung jawab. Misalnya, melatih tanggung jawab dalam mengerjakan PR dan menjaga kebersihan. Keempat, mengembangkan diri dan kreativitas. Salah satu program atau sarana di sekolah untuk mengembangkan diri dan kreativitas anak adalah mengikuti ekstrakurikuler. Seorang siswa yang memiliki kemampuan dan kreativitas akan membentuk pribadi yang lebih berkualitas. Keempat, melatih jiwa sosial. Memiliki jiwa sosial. Pendidikan di sekolah akan membantu dalam membangun jiwa sosial dan interaksi sosial peserta didik yang akan berpengaruh pada perluasan hubungan sosial. Selanjutnya, membentuk identitas diri. Identitas diri merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dalam dunia kerja, umumnya mereka yang memiliki pendidikan formal lebih berpeluang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jenis pendidikan formal. Jenis pendidikan formal meliputi taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ialah salah satu pendidikan formal yang diperuntukkan pada anak usia dini, usia maksimal 6 tahun atau di bawah 6 tahun. Umumnya kurikulum pada TK lebih pada pemberian pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan seorang anak. Pertumbuhan serta perkembangan seorang anak pada rohani dan juga jasmaninya. Tujuannya yaitu agar seorang anak siap saat memasuki pendidikan yang lebih. Kedua, Raudatul Atfal. Raudatul Atfal tidak jauh beda dengan TK. RA juga untuk anak usia sama atau di bawah 6 tahun, akan tetapi berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian Agama. Yang ketiga, sekolah dasar. Jenjang pendidikan formal paling dasar di Indonesia adalah SD. Saat mengikuti pendidikan di SD dibutuhkan waktu selama 6 tahun, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain itu juga peserta didik diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai syarat lulus dari sekolah dasar dan untuk memasuki ke jenjang selanjutnya yaitu SMP. Keempat adalah sekolah menengah pertama. Setelah lulus dari SD, kita memasuki SMP. Proses belajar di SMP yaitu selama 3 tahun, dan di SMP juga diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional.
sebagai syarat lulus dari SMP dan syarat untuk memasuki ke jenjang SMA. Nomor keempat yaitu MTS. MTS ialah jenjang pendidikan formal yang setara dengan SMP, namun pengelolaan dan diawali oleh Departemen Agama. Bedanya dengan SMP, di MTS ada porsi lebih tentang pendidikan agama Islam. Selanjutnya SMA atau sekolah menengah akhir. Setelah lulus dari SMP, sederajat ialah memasuki SMA. Nama prosesnya sama seperti di SMP selama 3 tahun. Dan di SMA juga diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional sebagai syarat lulus dari SMA dan syarat untuk memasuki ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah tahap akhir pendidikan formal yang ada di Indonesia seperti universitas, akademik, institut, dan segala macamnya. Peserta didik dalam perguruan tinggi disebut dengan mahasiswa dan yang mengajarinya disebut dengan dosen. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pengertian pendidikan non-formal adalah kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan, sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, misalnya pendidikan Al-Quran yang terdapat banyak di masjid. Selain itu juga berbagai kursus seperti kursus musik dan bimbingan belajar. Tujuan pendidikan non-formal ditinjau dari faktor tujuan belajar atau pendidikan. Pendidikan non-formal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan yang sangat luas, jenis, level maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul pendidikan non-formal yang bersifat multipurpose. Ada tujuan pendidikan non-formal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar, basic education, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi, dan kesehatan. Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non-formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhnya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup, seperti contohnya pengajian, sekolah minggu, berbagai latihan kejiwaan, meditasi, manajemen kolbu, latihan pencarian makna hidup, dan kelompok hobi. Ciri-ciri pendidikan non-formal. Ciri-ciri pendidikan non-formal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Guru adalah fasilitator yang diperlukan. Tidak adanya pembatasan yang diperlukan. Materi pelajar praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis dan waktu pendidikan singkat dan padat materi. Jenis dan isi pendidikan non-formal. Jenis pendidikan non-formal berdasarkan fungsinya adalah pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan adalah jenis program yang berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah jenis program yang berhubungan dengan populasi sasaran yang mempunyai hambatan di dalam pengetahuan dan keterampilan guna kepentingan bekerja atau mencari nafkah. Ketiga, pendidikan kader. Pendidikan kader adalah jenis program pendidikan yang berhubungan dengan populasi sasaran yang sedang atau bakal memangku jabatan kepemimpinan atau pengelola dari suatu bidang usaha di masyarakat, baik itu dalam bidang usaha, sosial, ekonomi, maupun sosial budaya. Keempat, pendidikan umum dan penyuluhan. Jenis program pendidikan ini berhubungan dengan berbagai variabel populasi. Target pendidikannya terbatas pada pemahaman dan menjadi lebih sadar terhadap sesuatu hal. Lingkup geraknya bisa sangat luas dari soal keagamaan, kenegaraan, kesehatan, lingkungan hukum, dan lainnya. Kelima, pendidikan penyegaran jiwa raga. Jenis program pendidikan ini berkaitan dengan pengisian waktu luang, pengembangan minat atau bakat, serta hobi. Isi program pendidikan non-formal yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan seperti pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, sosial, dan budaya.
Sedangkan isi program pendidikan nonformal yang berhubungan dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan berhubungan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan sebagai bekal bekerja, bekal mendapat pendapatan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pendidikan informal. Pengertian pendidikan informal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak fondasi pengembangan-pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut. Pendidikan informal bisa kita temui lewat sekolah rumah atau homeschooling dan atau juga pusat kegiatan belajar mengajar. Namun, pendidikan informal, khususnya pendidikan keluarga, memang belum ditangani seperti pada pendidikan formal, sehingga masih banyak keluarga belum memahami dengan baik tentang cara mendidik anak-anak dengan benar. Ciri-ciri pendidikan informal. Ciri-ciri pendidikan informal ada sebagai berikut, yaitu pendidikan berlangsung secara terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Yang berperan sebagai guru adalah orang tua dan tidak adanya manajemen yang baku. Peran pendidikan informal. Peran pendidikan informal adalah untuk membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non-formal. Mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar, membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan, membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. Fungsi pendidikan informal. Fungsi pendidikan informal adalah orang tua sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai teladan, sebagai pengontrol, sebagai fasilitator, motivator, dan inovator. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.